Kemuliaan pada Tuhan dulu, beri kemuliaan pada Tuhan untuk tim worship kita. Judulnya adalah Watch Your Walk. Kalau di bahasa Indonesia kan itu artinya perhatikan langkahmu. Biasanya kalau khotbah mengenai perhatikan langkahmu, khotbah ini akan merenungkan mengenai hidup kudus atau kekudusan. Nas kita hari ini adalah mengenai itu. Kita tidak akan membaca ayatnya satu demi satu. Itu tugas kita masing-masing sebagai pemimpin-pemimpin altar keluarga, imam yang ada di gereja Tuhan TLCC ini. Jangan lupa, nanti ini salah satu yang akan dibaca di altar keluarga. Dan nanti juga di dalam penyampaian firman Tuhan ini akan banyak ayat-ayat. Tapi tidak ada satupun yang akan saya baca. Itu tugas daripada kita semua di altar keluarga. Dan pemimpin-pemimpin altar keluarga siap membaca dan siap menjawab pertanyaan dari istri, dari anak, dari semua yang memerlukan dijawab pertanyaannya. Amin? Oke, jangan kelewatan yang itu. Nah, watch your walk mengacu kepada hidup kudus. Pertanyaannya adalah banyak di antara kita yang salah mengerti mengenai hidup kudus. Sehingga pertanyaan pertama yang harus dijawab, sebetulnya hidup kudus menurut firman Tuhan itu seperti apa? Yang pertama, hidup kudus itu bukan berarti hidup yang sempurna. Karena tidak ada satupun di antara kita, bahkan di dalam gereja Tuhan sekalipun, yang hidupnya lepas dari dosa. Yang sempurna, firman Tuhan di Roma 3 ayat 23 mengatakan itu. Kita semua adalah orang berdosa yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Kedua, hidup kudus itu artinya kita hidup berbeda dari seluruh dunia. Kita hidup dipisahkan dari dunia. 1 Petrus 1, nas kita berbicara mengenai itu di ayat 18 dan 19. Kita berbeda karena kita ditebus oleh Kristus, sementara di seluruh dunia lainnya yang gak percaya pada Yesus Kristus tidak ditebus dengan darah Kristus. Kita berbeda, kita dipisahkan dari dunia. Ketiga, kita menangani berbagai macam hal secara berbeda dengan orang-orang yang tidak ditebus dengan darah Yesus. 1 Petrus 1 ayat 17. Itu menunjukkan bagaimana kita di dalam menghadapi hal-hal di dalam kehidupan kita, kita menjalaninya dengan rasa takut dan hormat pada Tuhan. Orang-orang yang gak kenal Tuhan Yesus, dia menjalaninya hanya dengan apa yang dia perlukan saja. Asal ini membuat saya bahagia, membuat keluarga saya bahagia, membuat saya senang, saya lakukan. Kita gak begitu. Kita yang hidup kudus adalah di dalam setiap langkah kita, kita takut dan hormat pada Tuhan. Kita yang hidup kudus menanggapi keadaan kita sehari-hari berbeda dengan orang-orang yang gak kenal Tuhan Yesus. Meskipun kita berada di dalam pergumulan yang paling berat sekalipun, yang paling berat nih saya ngomongin. Yang mana kalau orang-orang yang tidak kenal Tuhan Yesus, dia menghadapi pergumulan baru kecil saja udah ngaco kehidupannya. Cari ke kiri untuk cari penghiburan. Cari ke kanan untuk mencari dukun-dukun yang bisa memberikan kekayaan. Cari ini, cari itu. Tapi kita, pergumulan yang paling berat sekalipun, kita hadapi dengan penuh sukacita di dalam pergumulan itu. Itu hidup kudus. Hidup kudus juga bagaimana kita menanggapi keadaan yang kita alami secara berbeda dari orang yang gak kenal Tuhan Yesus. Orang-orang yang tidak kenal Tuhan Yesus menghadapi pilihan alternatifnya. Kalau saya pakai cara ini, saya mungkin bisa hidup oke. Tapi kalau saya pakai cara ini, korupsi misalkan, atau menaikkan markup barang-barang yang kita jual terlalu tinggi, maka kita akan hidup jauh lebih berbahagia lagi. Opsi 1, opsi 2, orang-orang yang gak kenal Tuhan Yesus, dia akan ambil mana yang paling enak, bukan?
Tapi kita, orang-orang yang dihidupkan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kudus, adalah kita selalu melihat firman Tuhan itu bicaranya apa. Entah itu menguntungkan seperti apapun, kalau firman Tuhan bicaranya beda, kita yang hidup kudus gak akan ambil yang menguntungkan ini. Kita akan ikuti firman Tuhan, meskipun itu tidak menguntungkan bagi kita. Nafsu kita tidak boleh berada di dalam bagaimana kita melangkah di dalam kehidupan kita. Ambil opsi 1, opsi 2, ambil dulu nafsu kita, masukkan dulu firman Tuhan, baru kita bergerak. Itu hidup kudus dan kehidupan kudus. Yang terakhir yang ingin saya bicarakan di sini adalah kita merespons kesalahan kita secara berbeda dengan orang-orang yang gak kenal Tuhan Yesus. Orang-orang yang gak kenal Tuhan Yesus, kalau mereka melakukan kesalahan di dalam kehidupan mereka, mungkin terhadap istrinya, anaknya, keluarganya, perusahaannya, mereka berusaha pertama menyembunyikan kesalahan itu, cover up, ditutup-tutupi, lakukan hal-hal yang lain yang menarik perhatian sehingga kesalahan mereka itu tidak ketahuan. Atau mungkin mereka akan membela mati-matian kesalahan mereka. Bahkan kalau sampai banyak orang dikorbankan, termasuk dia korbankan keluarganya sendiri, dia akan lakukan, ini orang-orang yang gak kenal Tuhan Yesus nih. Dia akan lakukan itu untuk menutupi kesalahan mereka, untuk menutupi dosa kita, dosa mereka. Kita berbeda, kita diberkati dengan hidup kudus, maka pada saat kesalahan itu kita sadari, maka kita akan bertobat, mengakui di hadapan Tuhan, minta ampun di hadapan Tuhan, bertobat atas kesalahan itu, dan meminta kepada Tuhan untuk supaya kita tidak mengulanginya lagi. Beda bukan? Antara yang hidup kudus dengan yang gak kenal dengan Tuhan Yesus. Oh, ternyata ada satu lagi ini yang penting. Bahwa kita memperlakukan mereka yang menganiaya kita, membuat kita susah, memfitnah kita, berbeda dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan Yesus. Orang-orang yang tidak kenal Tuhan Yesus, kita disalahin. Ada orang tidak menghormati kita, menghina kita di depan teman kita, di depan istri kita. Kita mau balas dendam, bukan? Kita mau lakukan hal yang lebih parah lagi ke orang itu sehingga mereka tahu siapa kita. Itu orang-orang yang tidak kenal Tuhan Yesus. Untuk orang-orang yang kenal Tuhan Yesus, yang kita lakukan adalah seperti yang dibilang oleh Tuhan Yesus di Matius 5 ayat 44. Kita doakan orang-orang yang menganiaya kita. Kita kasihi orang-orang yang menganiaya kita. Itu orang-orang yang diberkati dengan hidup kudus. Pertanyaannya yang biasa ditanyakan sehubungan dengan ayat 15 ini. Mengapa? Kok kita harus melakukan itu? Sementara orang-orang yang tidak melakukan kehidupan kudus ini, hidupnya enak, mewah, semuanya diberikan kepada dia oleh komunitas, mungkin oleh bosnya karena dia bisa menjilat bosnya, diberikan semuanya. Sementara kita anak-anak Tuhan, anak raja di atas segala raja, harus menderita, harus bergumul, harus begini, harus begitu. Kenapa? Pertanyaannya dijawab oleh Tuhan di ayat 15 yang adalah ayat emas kita. Saya akan bacakan sekali lagi ayat 15 ini karena begitu penting di dalam kehidupan kudus. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Itu firman Tuhan. Itu perintah dari Tuhan. Itu perintah yang bukan hanya kita harus mengetahui, dan dengan mengetahui itu berusaha melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita yang menciptakan kita. Ini adalah perintah yang tidak bisa ditawar. Ini adalah perintah yang menjadi kehidupan kita. Kita semua jemaat TLCC, itulah hidup kita. Terlihat dari ayat 16, nas kita, ayat mas kita. Di situ firman Tuhan katakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ngertikah kita artinya itu apa? Tuhan itu yang adalah Tuhan kita adalah kudus, sempurna 100%. Di manakah Tuhan itu pada hari ini? Di dalam kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dalam bentuk Roh Kudus. Dia kudus. Dia ada di dalam kita. Mungkinkah kita jadi tidak kudus?
Saya perlu jawab itu. Kalau kita tidak kudus, berarti dia tidak di dalam kita. Atau dia di dalam kita, kita lecehin habis-habisan dia. Karena dia kudus. Perhatikan, itulah sebabnya kenapa kita harus menghidupi kekudusan itu. Jadi kalau kita sudah merenungkan itu, mari kita renungkan. Bagaimana sih Tuhan memberkatinya sehingga jemaat Tuhan di TLCC ini menghidupi kehidupan yang kudus. Pertama adalah dimulai dengan Tuhan memanggil kita. Tuhan memanggil umatnya. Ini Yohanes Yohanes pasal 6 ayat 44. Firman Tuhan dengan jelas menunjukkan kepada kita, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, kepada Bapa, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Penafsirannya adalah kita tidak dapat percaya pada Tuhan Yesus kalau kita tidak dipanggil oleh Bapa yang ada di surga. Anak dari penafsiran itu adalah, jadi derivatif keturunan dari penafsiran itu adalah kita tidak bisa punya Roh Kudus di dalam kita kalau bukan Bapa yang di surga yang memanggil kita ke arah Tuhan Yesus sehingga kita memiliki Roh Kudus itu. Kesimpulannya dalam konteks kita, tidak mungkin seseorang menjadi seseorang yang menghidupi kehidupan kudus kalau Tuhan Allah Bapa di surga tidak memanggil orang termaksud ke dalam kehidupan yang kudus. Jadi kita mulai terang bukan? Bahwa kekudusan itu bukan usaha manusia. Tuhan memulainya. Dia panggil kita. Dan dari panggilan itulah dia memberkatkan kepada kita kehidupan yang kudus. Setelah panggilan itu terjadi, langkah selanjutnya adalah si manusia yang dipanggil itu percaya kepada Tuhan. Menerima panggilan Tuhan. Karena kita lihat sendiri. Kita lihat di sekeliling kita. Semua orang dipanggil oleh Tuhan. Dari orang yang ada di kutub utara sampai kutub selatan dan di tengah-tengahnya semua dipanggil. Tapi yang menerima panggilan itu nggak banyak. Nah, jadi setelah dipanggil untuk menghidupi kehidupan kudus, kita harus menerima panggilan Tuhan itu dengan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Itu yang diminta oleh Tuhan untuk kita hidupi. Percaya. Dan setelah percaya, di dalam konteks percaya ini, ada satu hal yang tidak bisa kita tinggalkan dan lupakan. Dan jangan sekali-kali kita sebagai jemaat Tuhan berkata, yang penting saya sudah percaya pada Tuhan Yesus. Bukan seperti itu. Karena hal yang tidak terpisahkan dari percaya ini adalah pertobatan, repentance. Kalau kita bilang percaya, tapi kita tidak mau mengakui dosa-dosa kita, tidak mau meminta maaf kepada Tuhan atas dosa-dosa kita, dan tidak mau meminta maaf kepada orang-orang yang kita perlakukan dengan perlakuan dosa itu, maka yang namanya percaya itu bukan percaya yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pengakuan dosa, permohonan maaf, pertobatan, harus ada di dalam percaya itu. Ayat-ayatnya banyak sekali yang mendukung itu. Salah satunya adalah ayat 1 Petrus 1 ayat 3 dan 1 Petrus 1 ayat 2. Dan juga saya nggak akan bacakan, nanti dibaca di altar keluarga. Setelah itu, maksudnya setelah ada repentance tadi, pertobatan tadi, barulah Roh Kudus yang ada di dalam kita berkarya. Roh Kudus itu akan bekerja. Dan dari pekerjaan Roh Kudus itu, maka terjadilah pengkudusan. Itu untuk kita yang sudah percaya pada Yesus. Yang belum, yang sedang mencari-cari kebenaran, maka setelah Roh Kudus masuk, maka kita memperoleh yang namanya keselamatan itu. Kita diselamatkan. Setelah proses itu, barulah masuk kita ke proses yang terakhir. Proses yang terakhir adalah umat Tuhan berserah diri untuk dipakai sebagai alat Roh Kudus. Kita harus berserah diri untuk dipakai oleh Roh Kudus. Di mana Roh Kudus itu? Tadi kita udah bicara di dalam kita. Percaya atau enggak?
Kita tahu Roh Kudus ada di dalam kita. Dia mau kita hidup kudus. Tapi pada saat Roh Kudus itu berkarya untuk mengarahkan kita ke kehidupan kudus, banyak di antara kita yang tidak mau berserah diri. Banyak di antara kita yang memberontak terhadap keinginan Roh Kudus. Banyak di antara kita yang justru punya ide-ide lain selain ide Roh Kudus. Sementara kita tahu Roh Kudus sedang mengkuduskan kita. Itu masalah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi itulah prosesnya sehingga kemudian umat Tuhan menghidupi kehidupan kudus. Bagaimana kehidupan kudus itu? Penampakannya Bapak Pendeta, semakin hari umat Tuhan yang menghidupi kehidupan kudus semakin menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu kehidupan kudus di dalam kehidupan kita. Tadi dikatakan bahwa bukan kita, bukan si manusia dengan kekuatan si manusia itu membuat kehidupan si manusia itu menjadi kudus. Benar sekali. Bukankah kita sudah melihat langkah-langkah yang ditunjukkan oleh firman Tuhan itu? Bahwa ini adalah karya Tuhan. Jangan kita curi kemuliaan Tuhan dengan kita katakan aku ini orang yang soleh. Aku ini orang yang mengikuti A, B, C, D sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sendiri mengatakan Tuhanlah yang berkarya di dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga kita bisa menghidupi kehidupan kudus. Kalau gitu Pak Pendeta, kesimpulan saya adalah saya tinggal diam saja sebagai manusia. Gak perlu lakukan apa-apa. Toh Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan saya. Saya mau jawab dengan satu ilustrasi. Sahabat kami baru pulang dari ladang di Medan, namanya Pak Teddy. Selamat datang Pak Teddy. Alright, oke. Semangat. Di sana yang namanya tanaman itu harus ditanam. Di tempat lain di dalam proses menanam itu pakai bantuan. Salah satu bantuan yang dipakai adalah sapi, benar nggak? Mungkin di ladang Pak Teddy nggak pakai. Tapi kalau kita lihat peladang-peladang, petani-petani itu banyak yang pakai sapi. Nah, sapi itu fungsinya adalah mengikuti kehendak pemiliknya, si pemilik sapi itu, supaya tanah itu menjadi tanah yang subur, bisa diolah dengan bantuan entah bajaknya, entah sapinya itu. Jadi itu adalah fungsi sapi. Pernah lihat cara petani-petani itu mengatur sapinya supaya sapinya semangat, supaya tanah-tanahnya itu terolah? Kadang-kadang begini nih. Dicambuki itu sapi. Dicambukin. Pertanyaan saya. Kita dibilang dipakai Tuhan. Bukan berserah diri. Bukan. Kita ini sapinya atau si petani itu yang mencambukin sapi? Kita sapinya kalau kita nggak sadar. Sapi itu ngikutin kemauan si petani. Dia jadi alatnya. Kita alat Tuhan. Kalau kita pernah berpikir, kalau gitu saya enak-enakan saja. Siapa di sini yang udah pernah dicambuk oleh Tuhan? Yang udah pernah dipukulin oleh Tuhan? Sehingga mengikuti kehendak Tuhan. Banyak bukan? Jangan pikir kita enak-enakan aja dan Roh Kudus yang bekerja semua. Kita seperti sapi bekerja siang hari, pagi, malam, siang, setiap saat mengikuti kemauan Tuhan. Amin? Oke. Memang begitulah kita. Saya akan menutup dengan ini, Bapak Ibu. Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas kita nanti kalau dipelajari di altar keluarga dengan teliti, itu mengatakan bahwa pengkudusan terjadi bukan karena orang A atau orang B berhadapan dengan Tuhan dan Tuhan mengkuduskan orang itu. Enggak seperti itu nas kita. Nas kita menunjukkan terutama di 1 Petrus 1 ayat 22, ada keterlibatan dari saudara-saudara seiman di dalamnya. Bahasa terjemahan populernya adalah ada keterlibatan gereja di dalamnya.
Ada keterlibatan care group di dalamnya. Ada keterlibatan sekolah minggu di dalamnya. Bukan hanya antara Alex dengan Yesus Christ. Bukan. Ada keterlibatan gereja di dalamnya. Perhatikan, siapakah di antara kita yang melakukan suatu kesalahan yang langsung ditegur oleh Tuhan. Oleh Tuhan Yesus. Dia bilang, "Hei, kamu salah." Siapa di antara kita yang mengalami hal seperti itu? Kalau ada, dia udah gak ada bersama kita. Dia udah ada di surga kali ya. Ditegur langsung. Biasanya Tuhan pakai seseorang untuk menegur kita. Makanya firman Tuhan secara tersirat menunjukkan your spouse, artinya pasangan hidup kita, entah itu suami kita, entah itu istri kita, adalah bahasa Inggrisnya the main sanctifier, adalah alat pengkudusan yang paling utama yang dipakai oleh Tuhan untuk mengkuduskan umatnya. Tidak ada seseorang menghidupi kehidupan kudus hanya saya dengan Tuhan. Hanya si orang itu dengan Tuhan. Melibatkan gereja Tuhan. Yang baru saya bicarakan, melibatkan suami. Melibatkan istri. Dan jangan kaget kalau Tuhan pakai anak-anak kita untuk mengkuduskan kita. Itu yang dibilang oleh nas kita. Firman Tuhan dengan jelas katakan itu. Bukan sendiri. Jadi kalau kita masih belum berada di dalam care group, masuk ke care group. Tuhan pakai care group untuk mengkuduskan kita. Kehidupan kudus bukan kita yang hidup kudus. Tapi Tuhan yang mengkuduskan kita. Melalui orang-orangnya Tuhan yang ada di sekitar kita. Siapa yang belum berada di care group dan mau masuk care group, mari angkat tangan. Yang gak angkat tangan berarti sudah masuk. Amin. Oke. Kedua yang harus kita perhatikan adalah pengkudusan di das kita. Dijelaskan yang akan nanti dibahas di altar keluarga. Oleh firman Tuhan. Rasul Petrus mempergunakan firman Tuhan, kata firman Tuhan dengan kata Yesus Kristus interchangeably. Artinya adalah firman Tuhan diacukan ke Yesus, Yesus diacukan oleh firman Tuhan. Jadi kalau nas kita ini seperti contohnya di 1 Petrus 1 ayat 22 tadi, bahwa menyucikan itu adalah oleh Kristus, maka bisa kita katakan dengan pasti bahwa menyucikan itu adalah oleh firman Tuhan. Jadi tidak ada jemaat gereja Tuhan di TLCC yang tidak membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, merenungkan dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, sehingga firman Tuhan itu bisa dihidupi. Dan kita klaim ke keluarga besar TLCC, bahkan ke tempat-tempat di mana kita bekerja. Aku ini orang yang ikut kemauan Tuhan, sehingga Tuhan memberkati kepadaku kehidupan yang kudus, sehingga Tuhan memberkati keluargaku, keluarga yang kudus, tapi kagak pernah baca firman Tuhan. Hanya baca firman Tuhan sekali seminggu. Hanya baca firman Tuhan sekali sehari. Gak cukup. Gak cukup. Karena itulah kehidupan kudus bagi anak-anaknya Tuhan. Kehidupan di dalam firman Tuhan. Hidup kita submerged, berada di dalam kuasa, di dalam pengaruh, di dalam kontrol firman Tuhan. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Akhirnya mari kita lihat penerapannya untuk kita semua. Jemaat Tuhan yang sangat dicintai oleh Tuhan Yesus yang ada di TLCC ini. Penerapannya begini, setiap hari kita bangun, kita mulai biasa kan, anak-anak Tuhan selalu mulai dengan berdoa, amin. Semua berdoa bukan, bangun pagi berdoa kan. Gak langsung minum kopi kan, gak langsung sikat gigi, berdoa dulu. Oke, kita mulai dengan berdoa, terus kita mulai dengan baca firman Tuhan, terus kita mulai dengan bersekutu dengan istri, suami, anak-anak, orang yang ada di rumah. Mulai dengan itu. Dan terus kita lanjutkan kehidupan kita. Maka di dalam kita melanjutkan kehidupan kita di hari itu, kita bercermin tadi, ini adalah inti daripada penerapan itu. Kita melihatkah kehidupan kita di dalam gereja kita, TLCC? Apakah setiap hari di dalam kehidupan kita, gereja kita ini terlibat, baik itu dalam bentuk kita mendoakan gereja,
Kita ikut ambil di dalam pelayanan gereja. Kita masuk di dalam pelayanan care group. Kemarin itu di care group Victory, karena saya salah satu yang membina di Victory. Itu ada pertemuan ibu-ibu untuk ngopi. Itu artinya melibatkan gereja di dalam kehidupan sehari-hari dari jemaat-jemaat Tuhan di TLCC ini. Apakah itu kehidupan kita? Kalau belum, mari kita mulai lakukan dengan semangat mengetahui apa yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan kehendaki ini, Tuhan itu bukan di sana. Yang Tuhan kehendaki, Tuhannya di sini nih. Roh Kudus Tuhan di dalam kita menghendaki kita untuk hidup bergereja dengan benar. Dan yang terakhir sebagai penerapan, bercerminlah kita melihat dari kehidupan kita. Apakah kehidupan kita ini adalah kehidupan Kristus? Artinya, apakah kehidupan kita ini sesuai dengan firman Tuhan? Kita mengingat apa yang tadi disampaikan oleh nas kita. Bahwa kita bukan menjadi kudus karena kekuatan kita. Tapi kita diberkati dengan kekudusan. Kekudusan adalah kita. Firman Tuhan, Yesus adalah kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup renungan kita kali ini.